Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sonagata Mega Suara. Oke, Sonagata Mega Suara, kita berjumpa kembali ya di kesempatan pagi kali ini. Pagi yang cukup syahdu ya. Tadi mau bilang ceria, tapi ketika nengok keluar ternyata mendung. Oke, tak apalah ya. Oke, meskipun cuaca pagi ini agak mendung ya kadang ya, namun di sini cerah ceria loh. Kok bisa? Ya bisa dong, karena memang di studio Mega Suara untuk saat ini ada yang spesial gitu ya, sehingga menjadikan suasana ceria, gitu kan. Oke, mungkin tadi Sonagata Mega Suara sudah diinformasikan ya, bahwasanya hari ini di jam 10 pagi ini di 93,8 FM kita ada program browsing atau obrolan siang. Yang kesempatan kali ini nanti kita akan ngobrol bareng dengan siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Wates ya, SMA Negeri 1 Wates kan. Mungkin buat Sonagata Mega Suara yang punya putra-putri yang duduk di bangku SMA Negeri 1 Wates, oh siapa ya gitu mungkin saja. Oke. Untuk tema browsing kita kali ini yaitu ada sosialisasi adiwiyata di SMA Negeri 1 Wates gitu ya. Terus apa itu adiwiyata dan bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas bareng di sini gitu ya, di browsing kita kesempatan pagi kali ini. Sementara buat Sonagata Mega Suara yang mau bergabung di browsing seperti biasa juga, nanti Anda juga bisa gabung, tentunya gunakan line telepon di 6472042 atau mau gunakan line SMS, WA ataupun Telegram ya, monggo bisa juga di 0811 299380. Kesempatan pagi kali ini barengan sama Asri ya, sampai jam 11. Dan untuk supaya kita lebih paham lagi dengan apa itu adiwiyata. Nah, adiwiyata ki opo? Nah, kita sudah ada narasumber ya di kesempatan pagi kali ini, yaitu ada Mbak Puji Kurnelawati ya, Mbak Puji Kurnelawati selaku Duta Remaja Sehat DIY. Oke, langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Mbak Puji. Selamat pagi. Yang mana nih? Oh, yang situ nggak kelihatan ya. Harus nginjen saya ya, tapi tak apa. Sehat ya Mbak Puji ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Mbak Puji Kurnelawati selaku Duta Remaja Sehat DIY. Itu nggih. Dan ini di SMA Negeri 1 Wates sekarang kelas berapa ini, Mbak? Kelas 11. Kelas 11. Yeah. Oke. Itu yang narasumber pertama. Sementara ada juga yang narasumber kedua, yaitu ada Mbak Idam Solihah nih, selaku pendidik sebaya PIKR Asoka SMA Negeri 1 Wates. Nggih. Selamat pagi Mbak Idam. Halo, selamat pagi. Oke, bisa juga menyapa ke pendengar Mega Suara. Semoga sanak kadang Mega Suara gitu. Halo, selamat pagi gitu, sanak kadang. Halo, selamat pagi, sanak kadang Mega Suara. Nah, gitu. Oke, Mbak Idam sehat juga ya pagi ini ya. Alhamdulillah sehat. Oke, meskipun saat ini kita masih berada di tengah pandemi corona gitu ya Mbak berdua ya. Iya. Ini tadi juga semuanya pakai masker kok ya. Iya. Kita juga jaga jarak nih sanak kadang di sini ya. Ini jarak saya antara saya Mbak Puji sama Mbak Idam ini kurang lebihnya 2 meteran semua. Iya. Iya kan Mbak? Iya. Tuh, jadi kita nggak berkerumun meskipun 3 orang gitu ya. Iya. Meskipun 3 orang kita tidak berkerumun ya. Kita tetap jaga jarak gitu ya. Oke, mungkin di saat ini ya karena kita masih di tengah pandemi corona ini, kemudian kalau dari SMA Negeri 1 Wates sendiri, mungkin ya ini sebelum kita ke tema ya, dari SMA Negeri 1 Wates sendiri apakah juga sudah mengadakan kegiatan tatap muka untuk pembelajaran Mbak? Untuk sementara ini belum. Oh belum ya, masih. Belum, masih daring. Iya, masih daring. Kirain ini tadi sudah tatap muka, kok udah pakai seragam semua? Belum. Belum ya. Oke, ya itu tadi, karena memang kita masih berada di pandemi, ternyata juga SMA Negeri 1 Wates, SMA Negeri 1 Wates juga belum tatap muka. Tapi ada banyak kegiatan yang dilakukan juga ini selama pandemi. Iya.
Ada juga nggak? Ya, seperti Adiwiyata ini kita Oh proses. gitu. Oh tetap proses ya, Iya. meskipun tidak tatap muka untuk pembelajarannya ya. Tapi iya. untuk kegiatan ini apakah siswa-siswa juga hadir ke sekolah? Untuk sebagian hadir. Oh gitu. Untuk kader-kader Adiwiyata hadir di sekolah Oke. dengan tentunya Protokol kesehatan. Oh, Iya. oke. Nah, ini kesana kadang kita mulai masuk ke tema kita kesempatan pagi kali ini ya, karena kita memang untuk tema kita adalah sosialisasi Adiwiyata SMA Negeri 1 Wates. Nah, ini buat anak kata Megasuara mungkin ada yang belum paham, belum tahu apa sih itu Adiwiyata gitu ya. Mungkin ini bisa dijelaskan oleh Mbak Puji mungkin sebagai Duta Remaja Sehat SDIY. Ini apa sih pengertian dari Adiwiyata? Jadi Adiwiyata sendiri adalah program sekolah peduli lingkungan sehat, bersih serta lingkungan yang indah. Oh gitu. Intinya Jeng. itu, ayo bareng-bareng sama-sama menjadikan sekolah kita, sekolah SMA Negeri 1 Wates itu Yuk. jadi sekolah yang sehat, bersih dan indah. Kayak Oh gitu. Jadi Iya. ini tujuannya yaitu untuk kesehatan juga ini ya. Iya, kesehatan. Meskipun ini merupakan apa ya, bukan merupakan salah satu program studi gitu ya, tapi termasuk ke program kesehatan Iya, itu ya. Oh, kesehatan oke. lingkungan. Oh iya, ini tadi Mbak Puji Kurniawati ini selaku Duta Remaja Sehat SDIY. Nah, ini kemarin untuk pemilihannya Duta Remaja ini gimana ini Mbak prosesnya? Jadi pemilihannya tuh 2 tahun sekali. Oh 2 tahun sekali. Iya. Oke. Jadi saya tuh 2019 pemilihan itu diseleksi dari tingkat kabupaten, terus maju ke provinsi. Alhamdulillah jadi 5 besar. Oke, gitu J. Dan sekarang masih masuk ke 5 besar itu atau Masih Oh, masih masih dalam dalam masa masa. jabatan Oke, sampai kapan ini, Mbak? sampai tahun ini. Oh, sampai tahun ini. Bentar lagi mau open recruitment. Oh gitu, mau pemilihan lagi. Iya. Oke, kita kembali ke Adiwiyata ini Mbak Puji ya. Tadi kan sudah disampaikan untuk pengertian Adiwiyata itu sendiri apa gitu ya. Ternyata ini adalah program dari sekolah yang bertujuan untuk membentuk lingkungan yang sehat gitu ya, membuat lingkungan kita itu sehat. Nah, ini lingkungan yang dimaksud itu adalah lingkungan khusus sekolah atau lingkungan sampai ke luar sekolah gitu. Jadi untuk lingkungan sekolah dan juga sekitar sekitarnya sekolah, aja ya. sekitar SMA Negeri 1 Wates. Pelaksanaannya Oke. bisa diimplementasikan di lingkungan masyarakat juga. Oleh Oh, gitu. siswa-siswanya. Tapi biasanya hanya yang lingkungan sekitar gitu ya, bukan Iya. ke wilayah mungkin satu kabupaten atau gimana gitu belum ya. Gitu. Oke. Kemudian ini Mbak Puji ya, untuk tujuan Adiwiyata sendiri itu untuk apa ini Mbak? Kenapa diadakan adanya Adiwiyata ini? Iya. Jadi tujuannya sendiri untuk menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan lebih baik lagi untuk meningkatkan mutu seluruh warga sekolah sekaligus gitu. sebagai media penyadaran dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup. Ya. Gitu nggih. Oke, ternyata tujuannya sangat-sangat bagus sekali. Nah, ini untuk Adiwiyata ini apa hanya di SMA Negeri 1 Wates ini atau memang sekolah-sekolah yang lain juga ada? Untuk sekolah-sekolah yang lain ada, tapi Oh, tidak gitu. semuanya gitu. Tidak semuanya ya Iya. untuk menerapkan program ini nggih. Diharapkan Oke. SMA Negeri 1 Wates itu Oke, jadi contoh oleh sekolah Oke, lain. jadi memang untuk barometernya di Kulon Progo kemungkinan baru di SMA Negeri 1 Wates ini ya, untuk program Adiwiyata ini sendiri ya. Oke, kemudian kenapa nih SMA Negeri 1 Wates kok menekuni sekolahnya untuk menjadi sekolah Adiwiyata ini? Kenapa? Kok yang difokuskan kok justru lingkungan atau bukan pendidikan? Mungkin pendidikan juga ya, tapi kenapa lingkungan juga menjadi salah satu prioritas untuk dimajukan gitu ya mungkin ya dengan adanya program Adiwiyata ini? Kenapa? Iya, oke. Sesuai kondisi modern sekarang ini, di mana orang-orang sudah jarang banget yang peduli terhadap lingkungan sekitar, apalagi ada oke, pandemi betul-betul. COVID-19 ini. Heeh. Kan banyak banget orang yang jarang keluar rumah, di rumah aja, bodo Di rumah amat aja. sama lingkungan sekitar. Betul. ya. Iya. Nggak peduli. Cuman Dan- rebahan gitu Iya, ya. bener banget. Nggak Karena produktif memang anjurannya seharian. kita untuk rebahan. Oh, iya. Program Iya, penggemuan. Oke, mungkin dari SMA Negeri 1 Wates selain program penggemuan ini ada, wah ini kalau gini terus nanti malah jadi nggak sehat gitu Iya. ya. Memang harus ada mungkin apa kegiatan yang bisa
bermanfaat selain hanya rebahan aja gitu nggih. Oke. Mungkin masih ada yang ditambahkan lagi, monggo Mbak Idam. Mbak Idam ya. Iya, jadi visi SMA Negeri 1 Wates yaitu mewujudkan siswa yang unggul berbudaya lingkungan dan mengedepankan IMTAK dan IPTEK. Maka dengan Adiwiyata ini diharapkan para siswa dapat unggul kepeduliannya terhadap lingkungan. Oke, gitu nggih. Iya. Ya, pokoknya tidak hanya mengedepankan ilmu pengetahuan saja Bener gitu banget. nggih. Terus Adiwiyata juga kan punya banyak sekali manfaat yang luar biasa gitu. Wah, ini apa, coba sedikit aja terlebih dahulu untuk manfaat dari Adiwiyata ini, Mbak. Oke, manfaat Bocoran dari nih. ya, manfaat dari Adiwiyata sendiri yaitu supaya semua orang, pokoknya siswa dulu ya, semoga siswa itu menjadi peduli lingkungan karena siswa itu sebagai generasi penerus bangsa yang besok akan menuai hasilnya 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Itu adalah siswa, bukan siapa-siapa. Sebenarnya generasi muda gitu. Oke, jadi memang diprioritaskan ke lingkungan SMA Negeri 1 Wates terlebih dahulu gitu nggih. Oke, mungkin nanti kita banyak lagi yang akan kita bicarakan ini ya, Mbak Puji dan juga Mbak Idam. Namun ada baiknya kita break terlebih dahulu nggih. Oke, dan juga tak lupa ini buat Sonagata Mega Suara yang mau bergabung di browsing kita kali ini, monggo nggih. Anda bisa gunakan line telepon 4720042 nih. Tapi sharingnya, ngobrolnya seputar tema kita kali ini saja, jangan request lagu nggih. Nanti ada waktunya untuk request lagu ya. Oke, kita break terlebih dahulu ya Mbak Puji ya. Nanti kita lanjut lagi setelah pariwara dan satu tembang berikut. Mega Suara FM 93,8 FM Mega Suara, radionya Kulon Progo. Oke, Sonagata Mega Suara, kita masih di browsing obrolan siang kesempatan kali ini ya. Dan masih dengan adik-adik kita dari SMA Negeri 1 Wates ya. Ada Mbak Puji Kornelawati ya, selaku Duta Remaja Sehat SDIY, dan juga ada Mbak Idam Solehah selaku pendidik sebaya PIKR Asoka. Hei ya, ini tadi belum dikenalin juga, belum dijelasin juga sih apa sih ini artinya pendidik sebaya PIKR Asoka ini. Mungkin dari Mbak Idam, monggo sedikit ini bisa disampaikan apa sih itu pendidik sebaya PIKR Asoka ini, monggo. Oke, jadi pendidik sebaya PIKR Asoka itu adalah tugasnya itu menyampaikan materi kepada teman-teman yang berhubungan tentang PIKR, yaitu seperti kesehatan reproduksi, kemudian pergaulan, ada narkoba dan lain-lain. Oke, kayak gitu ya. Untuk PIKR Asoka sendiri itu singkatan PIKR adalah Pusat Informasi Konseling Remaja. Pusat Informasi Konseling Remaja. Ya. Oke. Kemudian Asoka sendiri itu adalah nama organisasi PIKR di SMA 1 Wates. Mempunyai singkatan nih, Asoka itu. Apa itu singkatannya Asoka? Asoka itu bunga toh? Iya. Ya, kalau kepanjangnya apa nih kalau di SMA 1 Wates Asoka itu apa? Asoka itu aktif, sehat, otak cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Wah, jadi bukan sekedar nama bunga. Mantul pokoknya ya. Filosofi. Ada maknanya dari Asoka. Aduh, besok kalau punya anak Asoka namanya. Bagus ya. Itu ya Sonagata ya. Ternyata di SMA Negeri 1 Wates ini selain untuk ilmu pengetahuan yang dikedepankan, banyak juga dari sisi-sisi yang lain yang sangat bagus ya. Di antaranya tadi ada untuk kepedulian lingkungannya, juga ada organisasi PIKR-nya, Asokanya gitu ya, yang nantinya tentu bisa akan sangat membantu siswa-siswinya
supaya menjadi lebih baik gitu ya. Iya, Oke. Oke, kita kembali ke tema. Kayaknya tadi ada yang mau gabung, jadi enggak ya? Coba deh kita undang lagi ya yang mau gabung di browsing, mau sharing, mau tanya atau apa, monggo di 6472042. Tapi kalau enggak jadi ya sudah. Kita lanjut ngobrol sendiri aja ya. Oke, buat Mbak Idam Solihah nih. Nah, untuk program Adiwiyata ini ya, dari SMA Negeri 1 Wates, apa nih kiat-kiat yang dilakukan supaya program ini bisa sukses? Sebenarnya kiat-kiat SMA Negeri 1 Wates menyukseskan program Adiwiyata ini cukup banyak. Banyak ya? Iya, Oke. saya sebutkan. Coba deh tak catat satu-satu kalau banyak. Biar nanti ingat. Apa dong? Yaitu yang pertama menanam pohon, tanaman, dan memperluas lingkungan hijau. Ini kalau memperluas lingkungan hijau ini gimana maksudnya ini Mbak? Yang sudah dilakukan apa mungkin di SMA Negeri 1 Wates? Kan lingkungannya cuman biasanya kalau sekolah ya terbatas di situ. Nah itu bisa memperluasnya itu bagaimana? Apa keluar atau gimana gitu? Kita di dalam sekolah itu membuat taman-taman baru. Jadi bisa ditanami oleh berbagai tumbuhan juga kita. Gitu. Pakai pot gitu, kecil ditaruh di greenhouse. Ada greenhouse-nya juga ya? Ada. Nanti bakal dijelasin. Oke, mungkin daripada ditanami konblok, mending ditanami rumput atau apa gitu ya. Oke, biar jadi tambah hijau gitu lingkungannya ya. Oke, kiat yang lainnya apa ini Mbak? Selanjutnya kita ada mengurangi sampah, memilah dan mengolah sampah. Gitu. SMA Negeri 1 Wates juga udah nggak bakar-bakar sampah kalau ada sampah daun atau plastik. Gitu. Ya soalnya kan diapakan? Jadi kalau sampah daun kita olah jadi kayak kayak kompos, pupuk kompos. Ya. Oke. Kalau plastik mungkin dijadikan kerajinan yang bernilai jual tinggi tentunya. Bisa. Jadi itu bisa. Yang maksudnya yang mengolah nanti juga siswa-siswi situ. Iya, benar banget. Oke, jadi untuk sampah-sampah pun bisa diolah gitu ya, terutama yang masih bisa dimanfaatkan. Kita gitu, pilih yang masih kayaknya layak gitu, kita pilih terus kita jadikan kerajinan. Itu sudah banyak menghasilkan untuk saat ini, sudah ada banyak penghasilan, maksudnya penghasilan apa ya? Sudah banyak hasil dari kerajinan yang dihasilkan untuk sampai saat ini mungkin. Ya, ada. Ya, lumayan. Oke. Jadi bisa menumbuhkan jiwa wirausaha bagi siswa juga. Betul. Karena sekarang mungkin banyak ya kita jumpai, mungkin ada tas belanja yang pakai kantong-kantong makanan snack bekas kayak gitu ya. Oke, lanjut. Apa lagi nih kiat-kiat yang dilakukan lagi selain untuk mengurangi sampah, memilah, mengolah dan sebagainya itu tadi? Mungkin ada lagi? Kemudian memperbanyak dan memperbaiki wastafel yang ada. Kan sekarang lagi masa pandemi COVID-19. Betul sekali. Jadi kalau ada siswa ke sekolah, ada orang ke sekolah, jadi bisa langsung cuci tangan gitu. Nggak susah menemukan tempat cuci tangan ya. Oke. Saat ini memang diperbanyak di mana-mana ya, termasuk di SMA Negeri 1 Wates juga sudah diprogram juga ya. Kemudian selain itu apa lagi nih? Memperbaiki saluran air atau drainase, kemudian membuat biopori dan menanam biopori di halaman sekolah dan saluran drainase. Jadi biopori itu kita membuat lubang silinder di dalam tanah. Kemudian kalau kita menyapu atau menemukan sampah daun, sampah organik, bisa langsung kita masukkan ke dalam lubang silinder tadi. Jadi nggak perlu gitu, bingung mencari serop. Iya, buat buang gitu. Jadi ada biopori namanya ya. Jadi nanti di dalam itu setelah didiamkan beberapa bulan bisa jadi pupuk kompos yang bisa digunakan untuk memupuk tanaman. Jadi tetap harus memilah ini kalau mau buang sampah ya, yang pasti ini disendirikan gitu ya. Ada tempat sampah juga di SMA Negeri 1 Wates, ada tempat sampah organik dan anorganik. Yang organik itu buat yang kayak sampah daun, buah-buahan. Kalau yang anorganik itu kayak plastik yang susah, botol kayak gitu ya. Itu udah bisa pisahkan sendiri ya. Oke, kemudian tadi juga dikatakan ada punya greenhouse. Itu bisa diceritakan kayak apa isinya gitu atau modelnya gitu gimana? Greenhouse-nya di SMA Negeri 1. Oke. Wates.
Jadi di SMA Negeri 1 Wates ini punya greenhouse yang di dalamnya itu ada kolam ikan. Jadi banyak ikannya, banyak macam-macam ikan. gitu. Ada ikan lele, ikan nila dan lain-lain tentunya. Oh gitu ya. Ya, ada tanaman kayak bunga anggrek, keladi dan masih banyak lainnya. Wah, ternyata menarik sekali kayaknya ini. Nggak hafal saya kalau Nggak hafal nyebutin ya. satu-satu. Tadi mbok di foto gitu. Untuk greenhouse-nya sendiri luasnya kira-kira berapa ini Mbak mungkin di sana? Sekitar 5 meter kali 4. Oh, cukup luas ya. Oke. Iya. Ya, sebagai apa sarana untuk belajar siswa juga ya untuk mungkin bertanam ataupun peternak, peternak, ada perikanan. Ada kolamnya. Ada kolamnya untuk perikanan gitu nggih. Itu nanti bisa sebagai sarana untuk belajar siswa di situ. Ya, mungkin banget. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi nih Mbak Idam terkait dari kiat-kiat ya supaya SMA Negeri 1 Wates ini bisa sukses untuk program adiwiyatanya. Oke, jadi untuk limbah air dari kolam ikan sendiri itu enggak kita buang, tapi kemudian? kita manfaatkan untuk menanam sayur dengan hidroponik. Ya. Udah pada tahu belum nih ya. hidroponik? Nah, ini Apa itu hidroponik? Ayo. Apa itu ayo? Saya nggak pernah nanam sih. Saya sukanya beli aja. Kalau sayuran, coba apa itu hidroponik itu gimana untuk di SMA Negeri 1 Wates pengaplikasiannya untuk tanaman hidroponik bagaimana kalau di sana? Jadi hidroponik itu ada pralon, kan pralon itu kita lubangi, kemudian kita tanam di lubang itu pakai kayak botol air mineral bekas itu loh, kita bisa taruh di sana. Biasanya itu sayuran kayak kangkung dan lain-lain. Terus di dalam pralon itu kita aliri air limbah dari kolam ikan lele. Oh iya ya, kalau air dari kolam ikan biasanya subur ya. Iya, lebih subur. Lebih subur karena banyak unsur hara dan mineralnya. Lebih baik. Ya. Oke, bagus sekali ini ternyata ya Sana Gandang ya untuk program adiwiyata di SMA Negeri 1 Wates ini. Nah, ini saya promosikan juga deh buat Sana Gandang Mega Suara besok kalau yang mau cari sekolah untuk putra-putrinya monggo dicoba untuk mendaftar ke SMA Negeri 1 Wates. Kalau saat ini udah ditutup ya besok tahun depan. Oke, ini ke Mbak Puji ya kita ya. Nih, dalam membentuk kader adiwiyata di SMA Negeri 1 Wates ini apa yang dilakukan gitu ya? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Puji. Jadi untuk program adiwiyata ini SMA Negeri 1 Wates itu bahkan buat kader-kader adiwiyata yang isinya tuh siswa-siswa yang dipilih gitu. Oh gitu. Dan kan kalau dipilih itu berarti nggak semuanya. Nggak semua. Nah tapi siswa-siswa kader ini dia tuh menggandeng seluruh siswa SMA, menggandeng ekstrakurikuler, menggandeng seluruh siswa. Nah kader-kadernya itu ada 8 nih. Ada 8. Iya. Oke. Yang pertama itu ada kader konservasi drainase dan sanitasi. Oke. Jadi ini disendiri-sendirikan ya. Tugas-tugasnya dalam merawat lingkungan itu dipisah-pisah gitu. Ya. Untuk kader ini tugasnya apa ini untuk konservasi drainase dan sanitase itu? Tugasnya tuh meninjau kebersihan lingkungan di dalam dan di sekitar sekolah. Kemudian memastikan saluran air atau drainase sendiri tuh berfungsi dengan baik. Kemudian mengajak warga sekolah untuk senantiasa memperhatikan sanitasi dalam melakukan kegiatan sekolah. Gitu. Jadi memang ada petugas khususnya. Anak-anaknya itu. Kemudian kader yang kedua itu ada kader konservasi pohon dan tanaman. Nah, ini tuh tugasnya melakukan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman dan pohon untuk penghijauan lingkungan dan membuat label nama spesies atau jenis. Jadi di tanamannya di pot itu ada labelnya gitu. Biar bisa jadi sarana pembelajaran juga. Kemudian ada kader konservasi sampah. Ini tugasnya mengecek jumlah sampah setiap minggu. Kemudian mensosialisasikan pengurangan sampah, memilah sampah,
dan mengolah sampah menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai jual. Oke, kayak tadi yang disampaikan ya, yang sampah daun, sampah buah dan plastik dan sebagainya itu tadi ada petugas khusus juga yang memilah-milih itu. Tetapi mereka tetap menggandeng seluruh siswa seperti itu. Jadi mengajak semuanya lewat ekstrakurikuler. Oh gitu. Kemudian ada juga kader konservasi air. Nah, ini tugasnya mengecek jumlah air PDAM yang digunakan tiap bulan. Kemudian mensosialisasikan penghematan air, membuat biopori agar di musim kemarau itu kebutuhan air untuk pertumbuhan tanaman bisa tercukupi. Gitu. Kemudian untuk air wudhu kan biasanya langsung dibuang gitu ya, langsung dibuang gitu aja. Gitu ya. Tapi kalau di SMA 1 atas itu air wudhunya itu langsung disalurkan ke kolam ikan yang di dalamnya itu ada berbagai jenis ikan gitu. Terus di kolamnya itu juga ada pertumbuhan tumbuh-tumbuhan air, kayak tanaman apu-apu gitu. Iya, kayak gitu. Apa itu tanaman apu-apu? Tanaman air. Iya, sejenis tanaman yang Kenapa kok dipilih tanaman apu-apu gitu loh? Apa ada manfaat dari tanaman apu-apu? Karena yang bisa hidup di air dan kan untuk sekaligus penghijauan, nggak hanya di lingkungan tanah aja, cuman ya di air juga. Kemudian nggak sampai di situ, airnya tuh masih disalurkan lagi ke penyiraman tanaman-tanaman yang ada di sekitar kolam tersebut. Jadi nggak pernah terbuang sia-sia gitu ya. Dimanfaatkan. Pokoknya masih bisa dimanfaatkan gitu ya. Kemudian ada yang lain? Kadernya tuh ada kader konservasi energi. Jadi tugasnya tuh mengecek pemakaian alat-alat yang menggunakan listrik, mengecek jumlah listrik yang digunakan tiap bulan juga. Terus untuk melakukan perawatan alat-alat dan mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk penghematan energi listrik kayak gitu. Gitu ternyata juga ada yang khusus ngecek penggunaan listrik juga ya. Biar nggak terjadi pemborosan gitu. Betul sekali. Lanjut ada. Kemudian ada lagi kader inovasi. Nah, ini kadernya tuh tugasnya menciptakan inovasi-inovasi baru. Seperti kan kalau di sekolah tuh banyak kertas yang nggak kepakai, betul, nah itu kita nggak dibuang, nggak dibakar, tapi kita buat bubur kertas. Terus dimanfaatkan untuk apa itu? Terus dicetak jadi kerajinan. Ya nanti bisa ya ternyata bernilai jual. Contohnya mungkin salah satu contoh produk kerajinan yang terbuat dari bubur kertas itu apa? Amplop. Iya, kayak amplop gitu. Amplop itu bisa? Iya, bisa. Ya udahlah, besok aja dikasih contohnya ya. Iya, ramah lingkungan. Sekarang mesti nggak bawa ini. Ya lanjut bisa. Kemudian juga limbah sampah plastik dijadikan produk kerajinan tadi. Terus tanaman menjadi makanan dan minuman yang unik. Yang tanaman yang kita tanam tadi kita jadikan makanan dan minuman. Gitu nggih. Nggak cuma nanam-nanam aja, tapi kita diproduksi juga gitu ya. Tentunya lebih sehat kan. Biasanya kalau beli di luar itu ada bahan pengawet. Betul tapi sekali. Kita di SMA Negeri 1 atas nanam sendiri gitu. Kayak jahe kayak gitu mungkin. Atau mungkin tanaman yang lain selain jahe atau empon-empon ada yang bisa lainnya bisa kayak cabe. Cabe itu bisa. Tomat. Itu juga diolah juga. Iya, di sana di greenhouse tadi ada sayur-sayuran. Ternyata juga ada pengolahannya juga nggak di sana ya. Yuk, kemudian ada kader PRLH. Penerapan perilaku ramah lingkungan hidup. Apa ini? Tugas dari kader-kader ini melakukan kampanye dan edukasi kepada seluruh warga sekolah. Nah, tentunya melalui berbagai media ya, seperti poster, terus mading, radio, kayak gini. Berarti jenengan kader PRLH ya? Tebakan saya. Ya bener. Bener ya. Kemudian melalui website sekolah, Facebook, Instagram, Twitter gitu ya. Ternyata juga ada ya sendiri yang bertugas untuk mengkampanyekan ini yang kepo-kepo boleh nih kunjungin media sosialnya. Media sosialnya apa ini untuk SMA Negeri 1 Wates ini? Apa SMA Negeri 1 Wates atau ada akun lain untuk khusus program ini? Kalau Instagramnya itu
@kaselo_shs kalau apa itu Kaselo? Ya, Oh, kok kalih setunggal loro. Oh, Ya. kalih setunggal loro. Ya, Wah, Kaselo. 212. Wah. bisa mampir ke YouTube Kaselo juga, Kaselo official. Iya. Oh, Kaselo jadi nggak SMA Negeri 1 atas gitu Iya. akunnya. Iya. Ternyata nggak toh. Terkenalnya Kaselo gitu. Malah Kaselo gitu Iya. ya. Oke, Kaselo kalih setunggal loro. Iya. 212 kayak Wiro Sableng ya. Mungkin Iya. terinspirasi dari situ. Enggak ya. Oke, bisa dilanjut lagi nih Mbak Puji Iya. untuk kader-kader tadi selain yang tadi ya. Ya, kemudian ada kader evaluasi. Jadi kader ini untuk meninjau dan mengevaluasi kegiatan yang sudah atau yang belum terlaksana. Jadi nggak oke. dibiarin gitu aja gitu loh. Oh, tetap ada dipantau gitu. pemantauannya Iya, gitu ya. iya, Yang iya. sudah mana, yang belum mana Iya, gitu ya. seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi kader bukti pelaksanaan. Wah, ini tukang audit kayaknya. Iya, ini tugasnya mendokumentasikan seluruh kegiatan Adiwiyata, mulai dari foto, video, kemudian jen, jen, jen. editing. Oh, gitu. Dan mengadministrasikan ya tentunya. Oh, gitu. oke. Ini mesti Mbak yang itu ya. Iya. Dokumentasikan Merekam. mereka. Oke, itu tadi ya beberapa kader yang dibentuk untuk melancarkan ya Kak, untuk program Adiwiyata di Iya. SMA Negeri 1 atas. Ternyata Iya. sudah terprogram sekali gitu nggih. Dan sangat-sangat bagus kayaknya ya. Oke, kemudian ini untuk Adiwiyata sendiri ini ya. Kenapa Adiwiyata itu harus dilaksanakan di lingkungan sekolah, terkhusus di SMA Negeri 1 Pates Iya. ini. Kenapa kok harus ada program Adiwiyata ini, Mbak? Langsung saja yuk kita ke sini. Mbak siapa ini? Nanti Mbak saya kok lupa. Mbak Idam. Idam. Iya. Mbak Idam. Iya. Jadi program Adiwiyata ini sangat penting sekali dilaksanakan di lingkungan sekolah. Kenapa? Karena sekolah itu merupakan tempat generasi penerus bangsa menuntut ilmu, mencari pengalaman. Maka dengan lingkungan yang indah, bersih dan sehat, belajar kan menjadi lebih nyaman, lebih Enjoy. lebih enjoy, lebih masuk lah. Oh, Ya. gitu. Jadi memang dibuat kayak gitu supaya warga SMA Negeri 1 terkhusus siswa-siswinya itu merasa rileks ketika Iya. belajar, enjoy Iya, gitu ya. benar. Meskipun saat ini masih daring. Karena kita Iya. tuh programnya untuk masa depan, besok kalau udah new normal, udah Oke. masuk lagi kan kita Sudah siap gitu ya. seperti benar itu. banget. Sudah siap. Jadi meskipun saat ini masih belum tatap muka, tetap program ini tetap berjalan gitu ya, Iya. tetap berjalan, tetap berlangsung supaya ketika nanti pas sudah diperbolehkan semuanya sudah siap Iya. gitu nggih. Iya. Oke, yuk sebelum kita ke statement terakhir ini ya Mbak Puji sama Mbak Idam, kita ke pariwara terlebih dahulu nggih. Mega Suara FM. 93,8 FM Mega Suara, radionya Kulon Progo. Oke, sana kita Mega Suara masih di browsing ya, obrolan siang. Kesempatan kali ini masih bersama SMA Negeri 1 Wates tentang sosialisasi program Adiwiyata yang ada di SMA Negeri 1 Wates. Oke Mbak Puji dan juga Mbak Idam, ini mungkin sebagai sesi terakhir ini ya di browsing kita kali ini ya. Mungkin dari Mbak Puji ini ya bisa disampaikan juga pada sanak kadang Mega Suara ini terkait dengan adanya program Adiwiyata ini ya. Apa sih Adiwiyata itu di SMA Negeri 1 Wates ini, apakah ada hubungannya antara program Adiwiyata dengan prestasi-prestasi akademik di SMA Negeri 1 Wates ini, Pak? Jelas ada dong, karena kan dengan Adiwiyata sendiri tadi udah dijelasin bahwa siswa itu bakal lebih enjoy gitu ya, terus bakal jadi lebih peduli lingkungan, terus karena diharapkan dari program Adiwiyata ini siswa itu tertanam jiwa peduli lingkungannya, jadi gitu ya. setelah lulus tuh nggak hanya lulus tok akademinya gitu, Oh, akademiknya, gitu. tetapi juga peduli lingkungan. Dan semoga tuh di masa mendatang pemimpin bangsa itu adalah orang-orang yang sadar lingkungan seperti itu. Oke,
dan itu sudah dimulai dicetak, ditanamkan di SMA Negeri 1 Wates ya. Oke, tadi juga sempat sih ada bocoran kalau di SMA Negeri 1 Wates karena memang banyak untuk yang kelas MIPA ya. Mungkin pada suka biologi. Karena memang berbasis riset dan teknologi SMA gitu 1 Wates itu. Oke, siap. Kemudian hubungan yang lain tuh yang kedua tuh bisa menjadi bahan belajar seperti dalam pelajaran biologi. Nah, itu tadi kan makanya kan banyak orang MIPA ya. Banyak orang MIPA biologi itu terus tanamannya juga gitu. Terus jadi kan karena umumnya pada siswa itu kalau melihat langsung itu lebih menempel di otak daripada harus nyetuk baca buku 5 halaman 10 halaman. Iya, malah membosankan. Oke, jadi bisa sebagai sarana belajar yang menyenangkan juga gitu ya. Bisa mempraktekkan apa yang menjadi teorinya gitu ya. Terkadang memang kalau kita cuma baca itu nggak bisa bayangin mau gimana. Tapi kalau di SMA Negeri 1 Wates itu bisa dipraktekkan langsung ya, sekaligus melihat gitu. Oke, melalui program Adiwiyata ini. Oke, untuk program Adiwiyata ini di tahun ini sudah berjalan berapa lama ini sampai sekarang ini? Sekitar 3 bulan. Oh, 3 bulan. Oh, 3 minggu. Oh, 3 tahun. Iya, 3 tahun. Masuk 3 minggu? Iya, karena sudah banyak sekali yang dilakuin. Ya, 3 tahun. Oh, udah 3 tahun ya. Ya, udah cukup lama ya. Udah cukup lama dan juga mungkin sudah bisa dilihat untuk hasilnya. Untuk hasilnya juga. Benar. Kedepannya juga. Oke, mungkin dari Mbak Puji atau Mbak Idam ini yang akan memberikan closing statement di kesempatan siang kali ini nggih. Mungkin ada pesan-pesan untuk Sanak Kadang Mega Suara atau untuk sahabat-sahabatnya yang saat ini mungkin pantau ya. Untuk sahabat-sahabatnya, teman-temannya, monggo. Sebelumnya ini mau menekankan sedikit Mbak. Boleh ya. Untuk jadi kan siswa SMA Negeri 1 Wates itu gemarnya tuh riset dan teknologi, penelitian gitu ya. Jadi untuk khususnya tuh untuk anak-anak KIR, karya ilmiah remaja. Nah ini SMA Negeri 1 Wates itu udah jebol 3 tahun berturut-turut sampai nasional. Oh gitu ya. Untuk prestasi di bidang KIR ini, karya ilmiah remaja ini. Ini mungkin salah satunya juga karena Adiwiyata ya. Benar sebagai penelitiannya dipraktekkan langsung gitu ya. Dipraktekkan langsung. Jadi lebih mantap gitu untuk hasilnya juga ya. Bisa menanamkan karakter kan. Jadi berkat Adiwiyata ini siswa-siswa kan diberi tugas kayak merawat tanaman, lingkungan gitu. Jadi lebih disiplin, tanggung jawab gitu. Pembentukan karakter. Jadi ini dari Mbak Puji sama Mbak Idam sendiri selaku penggerak ya untuk program Adiwiyata ini, apa harapannya ini untuk ke depan? Untuk SMA Negeri 1 Wates semoga lebih maju lagi di bidang peduli lingkungannya, di bidang prestasinya, nggak hanya di tingkat kabupaten, provinsi, tetapi di kancah nasional bahkan internasional. Amin. Semoga terwujud gitu ya. Oke, Mbak Idam sama Mbak Puji, kayaknya ini waktunya juga sudah habis ini ya untuk kita ngobrol bareng di kesempatan siang kali ini. Oke, mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi gitu ya untuk program-program yang lain mungkin gitu ya. Oke, terima kasih sekali ya atas hadirnya di studio Mega Suara untuk kesempatan kali ini ya. Oke, semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi tambah wawasan buat Sanak Kadang Mega Suara semuanya. Jangan lupa juga buat pendengar buat follow Instagramnya Kaselo SHS, kemudian YouTube-nya Kaselo Official dan Twitter Kaselo Official. Kemudian juga websitenya www.sman1wates.sch.id. Nanti langsung dibuka ya, kunjungi ya, ditengokin profil-profilnya untuk SMA Negeri 1 Wates. Oke, terima kasih Mbak Idam dan juga Mbak Puji ya atas hadirnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan,